Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bicara soal kekuasaan dan mengingatkan agar tak lupa daratan dalam acara Natal PDI Perjuangan. Megawati menyebut jika kekuasaan memang enak sehingga sering membuat seseorang lupa daratan. Mega bilang seorang pemegang kekuasaan harus berhenti jika masa jabatannya habis, bukan justru melanggengkan kekuasaan dan melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Putaran. Sanggup. Memang kuasa tuh enak kok. Tapi kan ibu udah suruh berhenti ya berhenti. Lupa daratan. Ya, makanya itu cobaan. Jangan lupa. Ini khotbah lagi. Mengapa ada orang-orang yang karena beringin kekuasaan tetap langgang sehingga melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh siapa saja. Undang-Undang Dasar 1945. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali menyuarakan soal kekuasaan dan menyinggung soal orang yang ingin melanggengkan kekuasaan. Lantas untuk siapa pernyataan keras dari Ketua Umum PDI Perjuangan ini? Kita ulas sore ini bersama dengan Sekjen Projo Handoko, Guru Besar Komunikasi Politik UPI, Prof. Karim Suryadi, dan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu yang akan segera bergabung. Saya mau ke Prof. Karim dulu. Prof. Karim, selamat sore. Prof, langsung ini kenapa sih lagi-lagi Bu Mega menyuarakan pernyataan soal kekuasaan, apalagi dibilangnya jangan lupa daratan? Oh ya, ini menurut saya suasana psikologi politik yang mencuat ya. Mencuat, membaca berbagai dinamika, membaca berbagai konstelasi gitu. Memang tidak menyebut nama, tetapi kegunaan pernyataan itu kan pasti bukan untuk yang sudah berakhir, juga bukan untuk mereka yang belum menjabat gitu ya. Jadi ditujukan siapa, Prof, kira-kira? Ya seperti itu definisinya, bukan untuk yang sudah berakhir karena mereka sudah mengakhiri jabatan tepat waktu, bukan juga untuk mereka yang akan menduduki jabatan, mau menduduki jabatan dan sudah belum. Jadi menurut saya sudah terang-terang ya. Tetapi kalau kita membaca buku-buku politik, maksim yang menghubungkan antara jabatan itu enak, jangan pernah merah kursi dulu ya, habis duduk lupa berdiri. Sebenarnya maksim yang lengkapnya adalah ketika Anda berakhir jangan pernah sibuk mencari pengganti. Jadi ini maksudnya tujuannya untuk Pak Jokowi? Ya kira-kira begitulah, kepada siapa lagi. Saya bilang juga tidak untuk yang sudah mengakhiri, bukan untuk yang akan menduduki. Tetapi saya ingin melengkapi maksimnya. Maksim yang saya baca sebenarnya, kekuasaan itu enak, seringkali membuat orang lupa untuk berhenti. Tetapi kalimat selanjutnya adalah setiap pemimpin itu punya harinya, dan ketika tiba waktunya untuk pensiun, jangan pernah menjadi tangan mati di masa lalu. Artinya jangan pernah keputusan-keputusannya, kebijakan-kebijakan yang ia buat itu membuat reputasinya rusak karena mendominasi penggantinya. Jadi menurut saya itu pernyataan ungkapan moral yang sangat generik, yang sangat perennial, yang abadi, karena ungkapan-ungkapan itu ditemukan di literatur lama tentang kearifan politik, tentang kebajikan politik. Bahwa sekarang diungkapkan, menurut saya mungkin Bu Mega membaca momentumnya tepat seperti ini, sebab tadi kan yang disinggung bukan malah tidak disebut menyebut siapapun, tetapi sebelumnya kan menyebut petinggi Polri, petinggi TNI, dan kita tahu kepala daerah juga banyak berhenti gitu ya. Jadi menurut saya umum sebenarnya, tetapi menurut saya itu pasti kepada mereka yang berkuasa, bukan untuk mereka yang sudah mengakhiri jabatannya, dan bukan pula untuk mereka yang akan menduduki jabatan baru. Oke, Bang Masinton, kalau ada kuat dugaan yang ditujukan pernyataan dari Bu Mega ini adalah untuk Pak Jokowi, sampai dibilang kekuasaan itu enak, jangan lupa daratan. Ini kenapa sampai keluar dengan kata-kata atau pernyataan jangan lupa daratan? Ini apa maksudnya, maknanya, Bang Masinton? Bu Mega tidak mau mention siapa-siapa. Iya kan? Ya. Halo?
Ya, betul, silakan, Bang. Ya, Bu Mega tidak memention orang per orang. Tadi Bu Mega menyampaikan, ya itu tadi, pesan-pesan moral, mengingatkan siapapun dalam posisi jabatan, ya, agar tidak mabuk kekuasaan. Karena dalam era reformasi dan demokrasi 25 tahun ini, kita sudah memilih jalan demokrasi dengan berbagai aturan yang membatasi masa jabatan baik presiden maupun kepala-kepala daerah. Jadi ya jangan menggunakan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan, karena yang langgeng itu adalah kehendak rakyat gitu. Kalau yang lupa daratan maksudnya apa tuh, Bang? Lah iya, itu tadi mabuk kekuasaan itu membuat orang jadi lupa segalanya, lupa daratan, ya lupa menapak bumi, lupa pada demokrasi, lupa pada konstitusi yang memang membatasi masa jabatan tadi. Nah itu ya menjadi satu pesan moral yang kuat buat kita semua, buat seluruh elemen bangsa kita, bahwa siapapun yang diberikan amanah jabatan kekuasaan agar taat pada aturan, taat pada konstitusi, taat pada seluruh nilai-nilai etika dan moralitas dalam menjalankan seluruh proses kekuasaan dan jabatan itu tadi. Bang, tapi ini kan pernyataannya dari Bu Mega emang betul ya, tidak disebutkan siapa namanya yang dimaksudnya oleh Bu Mega. Tapi kan ini pernyataan Bu Mega tidak dikaitkan dengan jelang pergantian meskipun masih lama nanti di akhir-akhir 2024. Nah, apakah ini yang dituju juga untuk pemerintahan saat ini nih, untuk sekedar mengingatkan? Saya rasa bukan pada itunya ya, mau ditujukan ke siapapun. Yang jelas Bu Mega tidak memention siapapun. Tapi substansi dan esensi dari yang disampaikan Bu Mega, kita setuju nggak? Oke. Halo? Ya, silakan. Mbak setuju nggak? Kita semua setuju nggak? Kalau saya sangat setuju. Nah gitu loh, dan itu tidak memention siapapun, tidak ditujukan kepada siapapun, tetapi mengingatkan agar semua pihak yang diberikan amanah oleh rakyat, diberikan mandat, ya harus menjaga itu, menjaga mandat supaya kekuasaan itu tidak abadi. Baik. Ada masanya, setiap masa ada orangnya. Bang Masinton, gitu loh. Oke, kalau gitu saya tanyakan ke Mas Handoko. Mas Handoko, ini kan memang Bu Mega tidak menggamblang-gamblang ya ngomong ini pernyataannya untuk siapa. Tapi kalau menurut Mas Handoko sendiri, kira-kira ini pernyataannya atau kemudian ini apakah menunjukkan untuk ke Pak Jokowi, Presiden saat ini? Ya nggak tahu Mbak, karena seperti kawan saya tadi, Bang Masinton tadi bilang, memang Pak Bu Mega tidak mention siapapun juga. Cuman yang saya justru memperhatikan kalimat bahwa kekuasaan enak gitu kan. Ya itu kan kemudian ya mungkin menurut Bu Mega kekuasaan itu enak gitu kan. Tetapi kan kita bisa berbicara lain ketika misalnya kita menafsirkan kekuasaan itu sebagai sebuah tugas dan tanggung jawab misalkan. Mungkin akan berbeda, kayak Mbak misalnya jadi presenter, enak kerja dapat gaji, tapi di situ kan ada tanggung jawab, ada tugas yang mesti dijalankan begitu kan, bisa berbeda. Jadi tinggal pada posisi mana. Mungkin ada orang yang mengatakan oh ya enak ya berkuasa itu gitu, tapi ada juga yang mengatakan ini sebuah amanah, sebuah tanggung jawab, sebuah tugas yang harus kemudian memberikan manfaat sebesar-besarnya buat rakyat, seperti itu. Nah, kalau terkait masalah upaya-upaya melanggengkan kekuasaan segala macam, tentu kita semua sepakat dan kita sudah punya piranti-piranti hukum, mekanisme segala macam, dan sekarang juga misalnya ini kepala daerah atau presiden atau anggota DPR atau siapapun yang kemudian mempunyai kekuasaan, ada mekanisme-mekanisme tertentu yang kemudian membatasi mereka sehingga kemudian tidak
menggenggam kekuasaan secara kekal begitu kan, sudah ada semua instrumennya. Tapi Mas Handoko, kalau menurut Mas Handoko nih, kira-kira kenapa sih Bu Mega sampai menyatakan berkali-kali soal kekuasaan, dan yang terakhir juga ingatkan jangan lupa daratan? Ya mungkin karena lagi kampanye, Mbak. Jadi ya lagi membangun sebuah Jadi bukan nyindir narasi sana sini yang, ya atau satu pihak ya? ya kalau ngomong penguasa kan banyak sekali ininya, entitasnya, baik entitas maupun orangnya banyak sekali. Sehingga ya nggak ngerti siapa yang dituju secara spesifik, apakah ada yang dituju atau memang itu sebuah pesan umum dari seorang mantan presiden, ketua umum PDI Perjuangan sekelas Bu Mega begitu. Oke, kalau gitu Prof, sebenarnya apa sih yang kira-kira membuat pemicu dari Bu Mega menyatakan tadi soal kekuasaan langgeng, enak, jangan sampai lupa daratan? Ya, sebenarnya kan kita tidak bisa menduga-duga atau meramal ya. Tetapi yang bisa kita lakukan memaknai pernyataan itu dari konteksnya. Konteks kapan itu disampaikan, dalam situasi apa, dalam suasana psikologi politik seperti apa. Bang Masinton sebenarnya lebih hafal benar psikologi politik yang menjadi latar ini. Tetapi menurut saya, sekali lagi ya, meskipun tidak menyebut nama, itu jelas ditujukan kepada penguasa saat ini, apapun levelnya. Bukan mereka yang sudah mengakhiri jabatannya, karena yang sudah jelas-jelas tidak perlu diingatkan, mereka sudah berhenti pada waktunya. Bukan pula yang akan menduduki, itu yang pertama. Tetapi yang menarik menurut saya, makna itu lebih dalam, bukan sekedar kepada mereka yang berkuasa, tetapi juga mereka yang menyokong kekuasaan. Mengapa? Karena kalimat enak di sana dihubungkan dengan lupa daratan, dihubungkan dengan lupa berhenti, dihubungkan dengan ingin melanggengkan kekuasaan. Ada pepatah lama yang menyatakan bahwa jika pemimpin Anda dilumuri madu, maka jangan kamu jilati semuanya. Jadi artinya apa? Meskipun kekuasaan enak dan dilingkupi oleh kenikmatan, dan itu akan menyebar, akan menular kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, maka tetaplah harus membantu dengan benar, mengingatkan, jangan sampai terjebak pada apa yang disebut dengan pemikiran kolektif gitu ya, mengiyakan atas semua tindakan yang mengenakan itu sebenarnya maknanya. Jadi lebih dalam dari sekedar mengingatkan hari ini gitu ya. Lebih dalam mengingatkan ada jabatannya sudah terjawab, sudah terjadwal sampai kapan kan gitu ya. Misalnya presiden akan dilantik 20 Oktober, kan itu udah pasti nggak bisa ditawar. Tapi Prof, itu kan ada kata-kata jangan lupa daratan tuh ya. Berarti kan artinya mungkin ketika seorang mengucapkan itu ada pengalaman yang ingin dibagikan sebenarnya atau pengingat. Nah, kalau mereka-reka seperti itu? Ya, sebenarnya kan bukan mereka-reka ya. Kita tahu setiap jabatan, setiap pemimpin itu akan ada titik berangkat dan titik akhirnya. Lupa daratan itu adalah orang yang lupa kepada titik dari mana dia berangkat. Dan itu kan menjadi isu ya. Saya kira ini menjadi isu dan ini penting. Kenapa? Karena kalau misalnya, maaf ya, dalam debat disebut-sebut orang tidak layak menyebut karakter, menyebut etika karena terhubung dengan pencalonannya di masa lalu, ini kan jadi merembet juga. Kalau kita taat pada standar yang tunggal, artinya tidak double standar, maka ini berlaku bagi pejabat manapun. Bahwa dia tidak boleh lupa daratan dalam pengertian, jangan pernah berkhianat dengan partai yang mengusung sebelumnya, atau jangan pernah berkhianat dengan kekuatan yang memungkinkan dia mendudukan jabatan sebelumnya. Nah, ini berarti ini menyinggung soal preferensi politik. Nah, sayangnya di Indonesia preferensi politik para politisi itu tidak terbangun dengan baik. Kenapa? Karena seringkali kita melihat banyak politisi lompat pagar, apalagi ketika menjelang pemilu atau sesudah pemilu. Ketika antrian untuk jabatan panjang, pindah antrian lewat partai. Jadi menurut saya ini pesan yang sangat bagus. Bukan hanya mengingatkan mereka yang sedang berkuasa, tapi pesan ini juga mengingatkan tentang pentingnya memperkokoh etika dan fondasi kepartaian,
lewat penguatan Tahan dulu sampai di sana, Prof. partean gitu ya. Oke, tahan dulu sampai. Sehingga preferensinya tidak mudah goyah dan berpindah sesuka hati. Oke, tahan dulu sampai di sana, Prof. Karena usai jeda saya juga mau nanya nih ke Bapak-bapak, Bang Masinton dan juga Mas Handoko. Tadi kan kalau diminjam kata-katanya Prof. Karim bilang jangan lupa daratan itu sama dengan kurang lebih jangan berkhianat ya. Nah kalau gitu dari perspektif Projo yang juga dulu sama-sama mendukung Pak Jokowi maju sebagai presiden bersama dengan PDI Perjuangan. Nah apakah hal itu juga yang kemudian terasa atau justru sebaliknya? Nanti usai jeda tetaplah di Kompas Petang.